Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kali ini aku masih bisa share ke teman-teman semua. Teman-teman gimana nih kabarnya? Mudah-mudahan diberikan kesehatan dan kebahagiaan setiap harinya ya. Amin amin ya Allah ya robbal alamin. Nah teman-teman, kali ini aku mau sharing budgeting dan gajian di bulan Juni. Tapi sebelum itu, ini aku mau bikin dulu cemilan. Jangan bosan ya kalau aku bikin cemilan puff pastry lagi, karena ini masih ada sisa di kulkas. Jadi ya udah bikin ini lagi aja. Ini aku tinggal potong-potongin aja, terus olesin margarin ya teman-teman. Terus habis itu ditaburi gula di atasnya. Nah teman-teman, gimana nih pengeluaran di bulan kemarin? Yang pastinya setiap bulan pasti selalu ada pengeluaran ya. Tapi endingnya pasti ada yang minus dan ada juga yang sisa ya teman-teman. Karena ya memang kebutuhan setiap manusia itu pasti berbeda-beda ya. Kadang juga udah dibudgetin tapi ada keperluan mendadak atau ada pengeluaran tak terduga ya. Lagi-lagi budgeting ini menguatkan kita ya teman-teman, biar kita bisa lebih self control. Karena berapapun penghasilan kita, kalau kita nggak bisa memanagenya dengan baik, itu pasti ujung-ujungnya akan habis juga ya, nggak bersisa. Apalagi orang seperti aku ya teman-teman, yang sebenarnya dulu juga aku nggak bisa ngatur uang ya. Tapi semenjak aku nerapin budgeting ini, alhamdulillah sedikit-sedikit ada perubahan baik untuk keuanganku. Pokoknya tujuan aku sharing keuangan seperti ini adalah untuk mengajak teman-teman semua lebih aware tentang pengelolaan keuangan. Bukan mengajarkan untuk pelit juga ya teman-teman. Kadang kita tuh lebih ketarik mindsetnya untuk menjadi orang yang pelit, tapi bukan itu tujuannya ya teman-teman. Karena budgeting yang aku share ini ada mengarahkan kita juga ke dalam pengeluaran atau tabungan apa aja sih yang harus kita persiapkan untuk kelangsungan hidup yang lebih berkah ya insya Allah. Nah ini kuenya udah jadi ya teman-teman. Ini lucu banget kecil-kecil gini. Ini tuh krenyes gitu ya teman-teman. Nah kebetulan kan hari ini ada abinya anak-anak, jadi aku bisa buat video budgeting di siang hari kayak gini ya. Sambil ditemenin cemilan ya. Masya Allah ini udah paling me time banget teman-teman. Nah ini seperti biasa evaluasi di bulan Mei kemarin, tulis aktual sama selisihnya ya teman-teman. Jujur di bulan kemarin itu pengeluaran lumayan banyak ya, tapi alhamdulillah masih tetap sesuai budget. Dan ini aku tulis semua aktualisasinya, kebanyakan semuanya hampir sama kayak budget awal ya, jadi nggak ada selisih atau sisa. Tapi alhamdulillah kali ini masih ada sisa sedikit ya teman-teman, walaupun sedikit tapi masih bersisa. Nah ini ada sisa di belanja mingguan. Kalau belanja bulanan itu aku sama ya teman-teman, gak bersisa juga. Soalnya kan itu di akhir bulan aku ada belanja lagi. Karena kemarin di awal bulan itu aku beli stok yang habis aja. Ternyata di akhir bulan itu ada beberapa stok yang udah habis. Nah ini untuk belanja mingguan ada sisa 62.000. Alhamdulillah ya masih bersisa walaupun sedikit. Untuk budget yang lain-lain aktualnya sama ya, itu kayak listrik, pulsa dan wifi, bensin, dana tak terduga itu semuanya terpakai ya teman-teman. Nah di sini juga ada sisa lagi alhamdulillah di keperluan anak, karena alhamdulillah di sini Zain itu udah lepas diapers ya teman-teman. Di sini ada sisa 40.000. Tapi ya pasti ada aja weh gitu korbannya, yaitu kalau malam sering pipis di kasur. Tapi kalau nggak kayak gitu ya pasti nggak akan pernah bisa belajar ya.
paling aku siasatin pakai perlak ya teman-teman. Nah ini untuk evaluasinya aku tempelin stiker itu aja karena menurut aku udah ada sisa, meskipun sedikit juga udah alhamdulillah ya, yang penting gak minus. Nah ini aku masukin sisa budget yang tadi karena ini ada pecahan-pecahan yang berbeda. Ini aku masukin ke challenge 2000, terus aku tandain. Nah next ini ada pecahan 10.000 aku tandain juga, terus ada pecahan 20.000 aku tandain juga. Next ada 50.000 aku masukin ke challenge sisa belanja. Nah itu ya teman-teman, meskipun sisanya sedikit tapi lama-lama akan terkumpul juga insya Allah. Nah bahas di bulan Juni ini, alhamdulillah di bulan Juni ini masih bisa budgeting lagi, masih diberi kecukupan ya sama Allah. Mudah-mudahan teman-teman semua juga dilancarkan rezekinya, dimudahkan urusannya, dimudahkan semua hajat-hajatnya, dan kuncinya yakin ya, husnuzon sama Allah. Ketika kita sudah memperlakukan uang kita dengan baik, insya Allah untuk urusan rezeki itu selalu dimudahkan ya teman-teman. Dan rezeki itu bukan berupa uang aja ya, banyak banget rezeki dari Allah yang sudah kita terima. Salah satunya rezeki uang ini, tentunya kita harus pergunakan amanah ini dengan baik ya teman-teman. Ini aku dubbing kecepatan nggak? Teman-teman lebih suka yang cepat atau yang lebih slow? Boleh komen ya. Nah aku juga mau share ya, gimana kalau seorang istri yang berpenghasilan biar tetap rumah tangganya berkah ya teman-teman. Karena ini reminder aku juga ya, kadang kita tuh suka terbawa oleh sebuah realita gitu ya. Di dalam sebuah keluarga pasti punya visi dan misi ya. Salah satunya dalam hal keuangan, pastinya butuh saling kerjasama ya antara suami dan istri. Dan sebenarnya di sini yang wajib untuk mencari nafkah atau penghasilan itu adalah suami ya teman-teman. Tapi apakah istri boleh ikut turut dalam membantu keuangan keluarga? Insya Allah nanti di akhir video aku bakal sedikit bahas, tentunya dari yang aku rangkum selama ini ya. Kalau teman-teman ada yang mau menambahkan, alhamdulillah silahkan tulis di kolom komentar, karena kita di sini sama-sama belajar aja ya teman-teman. Nah ini lanjut dulu ke budgetingnya. Seperti biasa ada fixed expenses, pengeluaran tetap setiap bulannya. Ada arisan 300.000, iuran 50.000, SPP anak ini SPP ngajinya kakak Zea 50.000, ada air 50.000, dan kontrakan 800.000. Maaf ya teman-teman kalau di sini backsoundnya agak berisik ya, soalnya ini aku lagi di rumah mama, suasana di perkampungan ya, natural banget, ada suara burung, suara ya pokoknya yang ada di kampung aja gitu ya. Tapi suara-suara yang kayak gini tuh bikin kita jadi tenang ya, berhenti sejenak dari kehidupan yang sibuk gitu ya. Nah next di sini ada budget sosial, sedekah dan orang tua, itu aku skip dulu untuk nominalnya. Aku nggak cantumin di sini ya teman-teman, tapi jangan lupa itu kedua itu harus ada ya budgetnya teman-teman. Karena kalau nggak dibudgetin pasti kita lupa ya. Next ada saving, di sini ada dana darurat 500.000, sinking fund 500.000, pendidikan anak 500.000 juga, dan ada tabungan rumah yang nggak aku tulis lagi nominalnya. Mohon maaf ya teman-teman kalau di sini ada budget-budget yang aku skip atau nggak aku tunjukin ke teman-teman semua, karena mungkin setiap orang punya privasinya. Kayak budget untuk self love, budget untuk undangan dan lain-lain. Menurut aku itu agak sedikit personal ya teman-teman. Yang penting jangan lupa untuk dibudgetkan ya. Mudah-mudahan Allah cukupkan rezeki kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Nah next di sini ada variable expenses, belanja bulanan 500.000. Insya Allah cukup ya dicukup-cukupin gitu ya bun. Pasti pengeluaran itu kalau nggak kita cukup-cukupin selalu ada aja gitu kurangnya. Tapi alhamdulillah gitu kalau kita mau berusaha buat mencukupkan, insya Allah dipermudah ya teman-teman. Next ada belanja mingguan di 1 juta, listrik 150.000. Aku tambahin budget listrik karena kemarin itu aku kan sering pakai air fryer ya. Di minggu ketiga listrik aku udah bunyi teman-teman, jadi aku di sini mau sedikit nambahin, tapi belum ketahuan sih total keseluruhan 1 bulan listrik aku naik atau enggak. Nanti insya Allah aku share lagi ya teman-teman. Nah next di sini ada pulsa dan wifi 300.000, untuk bensin 350.000, ini mencangkup bensin mobil dan motor. Kebutuhan anak di sini aku anggarkan 500.000, untuk jajan 500.000,
ribu karena Masya Allah ya, sekarang anak-anak udah sering jajan keluar gitu teman-teman. Jadi harus ada budget khusus gitu ya untuk jajannya anak-anak. Next untuk hiburan dan eating out. Nah, di sini aku budgetkan 700 ribu. Kadang kalau misalkan makan di luar juga ya itu harus dibudgetkan. Kalau enggak kita tuh nggak bisa ngira-ngira gitu. Sebagai orang yang masih berjuang ya untuk nabung rumah, mau nggak mau harus dibudgetin dulu ya teman-teman. Nah, next di sini gas dan galon 100 ribu. Rencana sih aku mau ganti gas ya teman-teman, tapi belum sempat aja nih. Insya Allah next ya. Nah, di sini ada dana darurat juga atau dana tak terduga ya, kayak pegangan gitu 300 ribu. Ini buat uang jaga-jaga ya teman-teman. Kalau misalkan di akhir bulan ternyata semuanya pada habis berbarengan, aku pakai dana darurat ini. Jadi penting banget ya dana darurat itu, selain untuk tabungan juga untuk keperluan sehari-hari. Nah, terakhir ini evaluasi biar kita tahu ya dari bulan ke bulan itu apakah kita bisa konsisten dan tahu ya kapan kita minus atau plus gitu dan apa yang harus diperbarui. Kadang kalau misalkan uang tabungan kepake, di sini juga aku suka tulisin ya teman-teman. Ada yang sama juga nggak sih teman-teman? Itu juga harus aku ganti ya, bukan maksudnya apa-apa, tapi memang di sini itu mengajarkan kita buat disiplin ya, terutama untuk diri sendiri karena memang musuh terbesar dalam hidup ya diri sendiri ya teman-teman. Nah, alhamdulillah budgetingnya udah beres, terus ini kuenya juga udah habis. Next aku mau masukin kejiannya alhamdulillah ke dompet keuangan. Nah, ini aku pakai dompet keuangan Giftstatic ya teman-teman, dan sekarang tuh ada produk baru alhamdulillah. Cuman bahan dompetnya itu doff ya, kalau ini agak sedikit glossy, tapi untuk mikanya itu jadi lumayan tebel ya teman-teman. Selalu harus ada perbaruan lagi, mudah-mudahan next bisa lebih baik lagi dan lagi ya teman-teman. Karena memulai bisnis itu nggak mudah ya, pasti ada aja gitu yang harus kita pelajari, perbarui. Yang penting kita bisa sabar ya. Buat teman-teman juga yang lagi membangun bisnis atau usaha merintis dari nol itu nggak mudah ya teman-teman. Kadang ada gagalnya, ada tantangannya. Ya pokoknya nikmatin aja prosesnya. Terutama untuk yang punya modal pas-pasan kayak aku ya. Aku ini merintis bisnis memang dari nol banget ya teman-teman, dan dari modal yang aku punya aja. Sedikit-sedikit bertumbuh berkembang meskipun nggak langsung yang wow, karena dengan modal yang aku punya aja teman-teman. Tapi itu nggak membatasi aku juga ya untuk menyerah gitu aja. Nah, buat teman-teman juga hayu semangat yang mau mulai merintis usaha dari awal dengan modal seadanya, jangan patah semangat ya teman-teman. Yang penting husnuzon ya, itu kuncinya. Nah, ini udah beres semuanya, masukin uang. Ini aku mau masukin sinking funds-nya dulu. Karena budget sinking funds tadi 500 ribu, ini aku mau masukkan dan pisah-pisahkan ke pos-posnya. Ini untuk masjid 50 ribu, untuk kurban di 100 ribu. Nah, untuk kurban ini kan aku budgetnya belum nyampe ya teman-teman. Mudah-mudahan sih ada rezekinya ya di tahun ini aku bisa kurban lagi. Semoga Allah mudahkan, dan teman-teman juga yang mau berkurban di bulan ini semoga dilancarkan dan dimudahkan ya. Next ini untuk umroh, di sini aku save juga ya teman-teman 100 ribu. Gak apa-apa walaupun sedikit-sedikit aja, yang penting kita niat untuk ngumpulin. Insya Allah Allah mudahkan ya teman-teman. Nah, sambil aku ngisi sinking funds, aku juga mau bahas yang tadi. Gimana sih kalau seorang istri mau berpenghasilan dengan tujuan untuk membantu perekonomian keluarga? Sebenarnya boleh-boleh aja ya teman-teman. Yang penting jangan sampai menomorduakan tugas utama kita. Dan itu dia ya, balik lagi kita membantu perekonomian keluarga, jangan sampai kita lupa ya kewajiban-kewajiban kita di rumah ya teman-teman. Ini self reminder aku juga, kadang suka terbawa gitu ya mengejar penghasilan, tapi lagi-lagi yang namanya rezeki itu sudah Allah atur. Mau kita mengejar segimanapun, kalau memang itu udah rezeki kita ya pasti gak akan kemana ya teman-teman. Nah, karena sekarang kan udah zamannya perempuan juga ikut bekerja, ikut mencari penghasilan untuk mencapai sebuah tujuan-tujuan atau visi misi
keluarga, tentunya dalam hal keuangan ya teman-teman. Ini butuh banget support system dari suami dan keluarga juga. Dalam artian kita sebagai ibu dan seorang istri juga nggak bisa ya menanggung semuanya sendiri gitu. Kayak misalkan kita ikut membantu suami, dan suami yang baik juga akan turut membantu pekerjaan istri ya teman-teman. Jadi saling ya, saling ada support system satu sama lain. Dan jangan sampai juga kalau kita udah punya penghasilan terus kita lupa sama kewajiban-kewajiban kita sebagai istri yang sesungguhnya ya teman-teman. Karena bisa jadi itu menjadi suatu pintu ketidakberkahan rezeki untuk keluarga kita. Dan kalau misalkan penghasilan istri jadi lebih besar dari suami, jangan sampai kita lupa gitu. Karena berapapun penghasilan suami itu kita harus menghargainya ya teman-teman. Ini self reminder aku juga sih. Kadang kita jadi terbawa suasana ya ketika penghasilan kita lebih besar dari suami, kita malah seenak-enaknya gitu sama suami ya teman-teman. Ini kita sama-sama belajar aja sih untuk bisa lebih menghargai berapapun pendapatan suami. Dan suami juga pasti akan selalu mengusahakan ketika istri sudah punya penghasilan, tapi suami juga selalu ingin berusaha untuk memberikan nafkah yang terbaik untuk istri dan anak-anaknya. Ya mudah-mudahan ini menjadi pembelajaran buat semuanya, terutama untuk aku juga ya teman-teman. Bukan maksud menggurui atau apa, ini sekedar sharing aja ya. Karena kita juga semua ingin mencapai keuangan yang sehat dan keluarga yang bahagia. Berapapun penghasilannya, kalau disyukuri itu alhamdulillah pasti akan selalu cukup ya teman-teman. Dan segitu dulu video dari aku. Mohon maaf kalau misalkan ada kata-kata yang menyinggung. Mudah-mudahan bisa diambil baiknya, dibuang buruknya. Jangan lupa di like, comment, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.